Akhir tahun 2021 mau pakai iPhone ini? Yakin? Nggak nyesel nantinya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrolin tentang iPhone memang sampai sekarang eksistensinya belum surut ya. Seperti iPhone yang sudah berumur ini, di mana masih banyak orang yang menggunakannya untuk keperluan sehari-hari. Ya, ini adalah iPhone 6s Plus, sebuah handphone yang sudah berumur lebih dari 6 tahun setelah perilisan di tahun 2015. Melihat sekilas, handphone ini memang belum terlihat setua itu ya, karena memiliki bodi yang cukup gemuk dan menjadi standar minimal di tahun ini. Dilihat dari depan nampak seperti iPhone 7 Plus dan 8 Plus. Terdapat Touch ID generasi kedua dan bezel yang masih sangat tebal yang mungkin sebagian orang memang sudah banyak yang tidak suka dengan tampilan yang seperti ini. Tapi untuk user yang intens bermain game, nyaman dengan dagu dan jidat seperti ini. Melihat bagian belakang masih cukup ganteng dengan bodi yang terbuat dari aluminium yang sama dengan iPhone 6s. Dua garis antena melintang dan menjadi tren untuk ditiru oleh brand Android di masanya. Tahu lah ya. Selain itu, terdapat juga satu buah kamera, mikrofon, dan flash. Ya, untuk masalah layar, handphone ini masih sanggup bersaing di tahun ini. Dengan ukuran layar 5,5 inch, bisa saya katakan ini adalah ukuran yang ideal. Tidak terlalu kecil ataupun terlalu besar. Walaupun di tangan saya agak kegedean ya, sudah tidak bisa menggunakannya dalam satu tangan lagi. Karena saya terbiasa dengan layar yang kecil di iPhone 8. Kemudian saya masih terpukau dari gambar dan kontras warna yang dihasilkan dari IPS Retina display ini. Tentunya dengan resolusi Full HD 1080 x 1920 dengan kerapatan pixel 401 ppi yang dapat menghasilkan warna dengan tajam dan natural serta mampu menampilkan gambar yang padat. Digunakan pada siang hari dengan cuaca yang cukup terik juga masih cukup nyaman, tapi untuk menampilkan warna hitam masih terlihat abu-abu, belum terlalu pekat seperti di iPhone 8 ke atas. Selain itu, kebanyakan dari LCD iPhone ini yang masih original bawaan pasti sudah terdapat tint hitam seperti ini ya. Letaknya pun persis di sini juga. Untuk keamanan, handphone ini hanya dibekali dengan pemindai sidik jari atau Touch ID generasi kedua di tombol home dengan kecepatan yang cukup cepat. Tapi ketika jari kita basah ataupun berminyak, Touch ID tidak mampu mendeteksi dengan tepat dan kebanyakan iPhone seri ini memang Touch ID sudah mengalami kerusakan sehingga tidak bisa membuka kunci hanya dengan sidik jari kita. Untuk masalah chipset, memang iPhone ini sudah tertinggal 6 generasi dari iPhone terbaru, yaitu menggunakan chipset A9 dengan fabrikasi 14 nm. Sama dengan iPhone 6s dan iPhone SE generasi pertama, yang tentunya chipset ini masih mendapatkan upgrade ke iOS 15. Dan mungkin ini adalah upgrade yang terakhir untuk seri A9 ini, entah itu iPhone 6s ataupun SE generasi pertama. Di atas kertas mungkin iPhone ini sudah dibilang tua ya, tapi penggunaan secara real saya masih nyaman dengan iPhone ini. Dengan CPU Twister Dual Core 184 GHz dan 6 inti grafis GPU Power VR GT 7600. Mampu bermain game dengan stabil tanpa frame drop yang parah dan grafik yang masih cukup keren. Contohnya ketika bermain Mobile Legends masih dapat settingan rata kanan dan tentunya sangat smooth tanpa adanya frame drop. Untuk baterai, memang iPhone ini bisa dikatakan memiliki kapasitas yang cukup besar pada masanya, yaitu berkapasitas 2750 mAh. Sayangnya, belum dibekali dengan fast charging dan untuk pengacasannya pun masih menggunakan cas standar 5 watt. Tapi, jangan khawatir, walaupun kapasitasnya cukup besar, dengan cas standar ini hanya membutuhkan waktu 2-3 jam saja. Dari 20% ke 90% dengan posisi koneksi internet atau WiFi dimatikan. Tapi dengan fabrikasi chipset yang besar, resolusi layar yang sudah Full HD, dan tentunya performa game yang masih terbilang tinggi, iPhone ini hanya mampu mendapatkan SOT lebih dari 5 jam dengan pemakaian buka tutup sosmed dan sekali bermain game di posisi kapasitas maksimal 81%.
Mungkin bisa saya katakan ini adalah kekurangan paling rendah di iPhone ini, di mana hanya menggunakan satu speaker saja di bagian bawah handphone yang basic suaranya itu sama dengan iPhone 6s. Suaranya memang lebih berbobot ya dari brand sebelah, walaupun tidak lantang. Untuk treble juga kurang keluar, tapi untuk bass dan vokal yang keluar cukup dapat ya. Walaupun kalau dibandingkan dengan iPhone 8, saya masih suka dengan hasil suaranya pada iPhone 8. Tapi dengan masih adanya audio jack 3,5 mm membuat kekurangan ini menjadi tertutupi ya. Kita dapat memakai headset dari merek apapun selagi menggunakan jack 3,5 mm tersebut. Karena memang suara yang dihasilkan dari earphone originalnya itu kurang enak. Handphone ini memang hanya memiliki satu buah kamera utama saja beresolusi 12 megapiksel dengan f2.2 dan sensor 1:3 inci. Yang sampai sekarang pun sensor ini masih tergolong besar pada sebuah smartphone. Tentunya untuk hasil masih cukup memuaskan ya, apalagi ketika foto dengan cahaya yang cukup masih menghasilkan tone warna yang tergolong cakep dan natural. Untuk ketajamannya pun masih dikatakan tajam. Masih sangat bisa diandalkan jika mengharuskan kita untuk memfoto sebuah momen yang cukup menarik dengan waktu yang cepat. Atau memfoto sebuah barang jualan yang akan kita post di sebuah marketplace. Tapi untuk foto dengan cahaya kurang atau dalam kondisi malam hari, hasilnya sudah sangat kurang ya. Apalagi iPhone seri ini belum ada mode malam, dan tentunya software yang belum terlalu canggih dibandingkan dengan handphone tahun sekarang. Untuk perekaman video masih cukup bagus ya, sanggup merekam dengan format 4K 30 frame per second. Tentunya sudah ada optical image stabilization yang membuat guncangan cukup tereduksi. Untuk fitur slow-mo maksimal hanya Full HD 120 frame per second saja. Ya, ini adalah hasil dari perekaman video kamera depan dari iPhone 6s Plus, yang dimana kameranya itu menggunakan 5 megapiksel dan resolusi video ini adalah HD 30 frame per second. Bisa kalian nilai sendiri lah ya bagaimana untuk hasilnya, bagaimana juga untuk suaranya. Yang di sini saya menggunakan biasa lampu bohlam. Lihat ini ya, nih lampu bohlam. Yang menurut Mas Senot sih hasilnya masih cukup ya, lumayan bagus lah ya. Yang penting itu cahaya masih mencukupi. Ya untuk vlogging ya masih cukup bagus sih. Dan cukup segini dulu ya video review iPhone 6s Plus di akhir tahun 2021. Yang bisa saya simpulkan, handphone ini cocok untuk yang mau pakai iPhone dengan harga 2 jutaan, tapi pengen dapetin baterai yang tergolong gede, kamera yang masih cakep terutama untuk foto, videonya juga masih keren sih. Dan user yang suka bermain game dengan layar yang cukup lebar, tapi masih ada space untuk penggunaannya, alias jidat dan dagu yang masih lebar. Bahkan untuk unit X Inter sudah ada yang jual di bawah 2 jutaan dengan kelengkapan pastinya KW. Yang intinya handphone ini masih layak digunakan untuk daily driver kita sehari-hari. Nah, nantinya saya bakal ceritakan lagi gimana feel penggunaan setelah mungkin 3-4 minggu ke depan sebagai daily driver saya pengganti iPhone 8. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe tentunya buat kalian yang belum subscribe, biar Mas Senot semakin berkembang. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.